Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 2301 01010186. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Agentic AI Cloud Code terhadap Produktivitas dan Kualitas Code Software Developer. Hmm. Kita masuk ke bab satu, pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak yang serba agile saat ini, tuntutan untuk merilis fitur dengan cepat, fast time to market semakin tinggi. Namun realitanya seorang software engineer seringkali menghabiskan porsi waktu operasional terbesar mereka bukan untuk merancang arsitektur sistem yang baik, melainkan untuk hal-hal repetitif seperti menulis code, melacak bug sintaks yang sepele, hingga membaca dokumentasi yang panjang. Dan dengan kehadiran artificial intelligence berbasis large language model (LLM) telah mengubah lanskap ini secara radikal. Saat ini kita sedang menyaksikan pergeseran paradigma eh, menuju gaya pengembangan yang sering disebut sebagai vibe coding. Dalam pendekatan ini, developer idealnya hanya bertindak sebagai mandor atau konseptor yang mengarahkan logika dan arsitektur sistem. Sementara AI bertugas sebagai kuli yang mengeksekusi dan mengimplementasikan sintaksnya. Lalu, meskipun tools pendahulu seperti GitHub Copilot sudah populer, mayoritas alat bantu tersebut masih berwujud ekstensi Graphical User Interface atau GUI yang terpasang di dalam Integrated Development Environment (IDE). Kelemahannya, alat-alat GUI ini memang seringkali memanfaatkan resource memory yang besar dan hanya mampu memberikan autocomplete statis berdasarkan file yang sedang dibuka. Kini muncul terobosan baru berupa Autonomous AI Agent di mana salah satu pionirnya adalah Cloud Code dari Anthropic. Perbedaan mendasar yang sangat signifikan, Cloud Code beroperasi langsung dalam command line atau terminal. Ia tidak sekedar memberikan saran teks atau melainkan mampu membaca seluruh konteks kodebase lokal dan satu direktori secara utuh, mengeksekusi perintah terminal, lalu menginstal dependensi dan menjalankan unit test hingga dapat melakukan commit secara mandiri. Lalu eh, pergeseran drastis AI sebagai asisten pasif menjadi AI sebagai agen otonom ini membawa dampak besar terhadap beban kognitif developer. Oleh karena itu, penelitian empiris dan terstruktur sangat krusial untuk dilakukan. Kita perlu mengukur secara objektif apakah pendelegasian tugas kepada agen CLI berbasis cloud code ini benar-benar mampu mendongkrak produktivitas secara signifikan atau justru menimbulkan masalah baru dalam keamanan, akurasi, dan maintainability kode di lingkungan tingkat produksi atau production level. Lalu kita masuk ke poin 1.2, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Kehilangan fokus akibat konteks switching. Developer sering kehilangan alur berpikir karena terus-menerus berpindah antara IDE, terminal untuk debugging, dan browser untuk mencari solusi di forum atau chat GPT. Lalu yang kedua, keterbatasan konteks sistem konvensional. AI sistem konvensional eh, seringkali menghasilkan kode yang halusinasi atau tidak sinkron dengan struktur project. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada kekosongan metrik evaluasi yang terukur. Belum adanya data presis yang membandingkan secara kuantitatif mengenai rasio efisiensi waktu pengerjaan task completion ketika seorang developer menggunakan metode coding manual dibandingkan dengan mendelegasi perintah prompting kepada agent otonom CLI. Lalu kita masuk ke
Poin 1.3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh signifikan penggunaan agent CLI Cloud Code terhadap tingkat produktivitas software developer yang diukur dari waktu penyelesaian, fitur, time to completion, dan rasio bug atau bug rate. Bagaimana, lalu poin kedua ada bagaimana persepsi subjektif developer terhadap kualitas code yang dihasilkan, pengurangan beban mental, dan tingkat kepercayaan terhadap agen otonom dalam alur kerja harian mereka. Lalu selanjutnya ada poin 1.4, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah terkait eh, penerapan teknologi dalam mengukur penerimaan teknologi artificial intelligence pada lingkungan pendidikan. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama itu memberikan informasi kepada institusi pendidikan mengenai pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu menjadikan bahan evaluasi bagi mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi AI secara optimal dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya itu ada menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan AI dan produktivitas. Lalu bab 2 usulan metode penelitian. 2.1 pendekatan penelitian. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan campuran dengan strategi explanatory sequence diagram. Tahap pertama adalah mengumpulkan data kuantitatif untuk dapat mendapatkan bukti objektif mengenai kecepatan kerja. Data ini kemungkinan akan diperdalam melalui pendekatan kualitatif untuk memahami mengapa dan bagaimana teknologi ini memengaruhi kondisi psikologis para developer. Lalu selanjutnya ada poin 2.2 subjek dan objektif penelitian. Subjek penelitiannya itu subjek difokuskan pada karyawan di posisi software engineer seperti back-end, front-end, ataupun full stack yang memiliki pengalaman kerja 1 tahun. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling dengan target 10 sampai 15 partisipan. Selanjutnya ada objek penelitiannya, tingkat produktivitas yang diukur melalui parameter durasi pengerjaan dan kualitas code dengan cloud code yang bertindak sebagai variabel independen. Lalu 2.3 metode pengumpulan data. Yang pertama, eksperimen klinis dengan AB testing kuantitatif. Subjek akan diberikan 2 tugas studi kasus dengan tingkat kesulitannya setara, misalnya membangun endpoint CRUD beserta autentifikasinya atau memperbaiki routing bug yang kompleks. Itu grup A, kontrol, menyelesaikan tugas secara konvensional mengandalkan browser, dokumentasi, atau Stack Overflow. Lalu grup B, eksperimen, menyelesaikan tugas dengan bantuan penuh dari Cloud Code. Metrik yang akan direkam secara ketat adalah durasi pengerjaan dalam satuan menit dan error rate. Lalu yang kedua itu kita melakukan wawancara mendalam. Setelah eksperimen selesai, wawancara semi terstruktur dilakukan untuk mengeksplorasi developer experience. Dengan fokus pertanyaan mencakup kurva pembelajaran. Saat memberikan instruksi via CLI, tingkat kepercayaan developer saat membiarkan AI mengeksekusi terminal dan dampak penggunaan agent terhadap kelelahan mental harian. Lalu poin selanjutnya itu ada eh, 2.4 metode analisis data. Yang pertama analisis kuantitatif. Data dan waktu jumlah error akan diuji normalitasnya terlebih dahulu. Jika data didistribusikan normal akan digunakan uji paired sample t-test. Jika tidak, akan menggunakan uji Wilcoxon rank sum test untuk membuktikan apakah hipotesis peningkatan produktivitas meningkat secara signifikan
statistik. Lalu yang kedua itu ada analisis kualitatif. Transkripsi wawancara akan diproses menggunakan thematic analysis untuk memunculkan pola-pola atau tema utama mengenai kendala adopsi agentic AI di lingkungan kerja profesional. Bab ketiga yaitu rencana kerja penelitian. Untuk memastikan riset ini secara sistematis, rencana kerja penelitian dijadwalkan berlangsung selama 4 bulan. Kalender kerja dengan rincian milestone seperti berikut. Bulan pertama kita melakukan studi pendahuluan dan persiapan instrumen. Di antaranya melakukan kajian literatur menggunakan mendalam terkait large language model, konsep retrieval augmented generation atau RAG pada repositori kode dan metrik produktivitas software engineer. Lalu membangun dan menyiapkan repositori project tiruan atau mock repository yang akan digunakan sebagai arena pengujian A/B testing bagi para partisipan. Lalu bulan kedua kita melaksanakan eksperimen lapangan. Di antaranya melakukan rekrutmen partisipan dan memberikan briefing mengenai aturan eksperimennya. Lalu mengeksekusi simulasi coding dan melakukan perekaman data kuantitatif time to completion dan error rate secara terkontrol. Bulan ketiga itu adalah pengumpulan data kualitatif dan pengolahan data. Melaksanakan sesi wawancara mendalam dengan seluruh partisipan eksperimen dan lalu melakukan transkripsi data wawancara bersamaan dengan itu data kuantitatif dari bulan kedua mulai diolah menggunakan perangkat lunak analistik statistik. Bulan keempat kita melakukan interpretasi, finalisasi, dan penyusunan laporan. Di antaranya menggabungkan hasil temuan kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Lalu yang kedua itu menyusun draft laporan akhir penelitian, melakukan bimbingan revisi dengan dosen pengampun, dan mempersiapkan materi untuk sidang presentasi proposal. Lalu bab keempat penutup. Terus kita masuk kesimpulannya. Kesimpulan proposal penelitian ini diajukan untuk mengkaji dampak nyata dari evolusi tools AI di dunia software engineering saat ini. Tren penggunaan AI tidak lagi sebatas sebagai asisten autocomplete di dalam IDE, melainkan sudah bergeser menjadi agen otonom yang berbasis CLI yang mampu membaca struktur kode dan mengeksekusi perintah secara mandiri. Penelitian ini hadir untuk mengukur seberapa besar pengaruh pergeseran teknologi tersebut terhadap produktivitas developer sehari-hari. Lalu melalui pendekatan metode campuran, yakni memadukan pengujian A/B testing secara kuantitatif dengan wawancara mendalam secara kualitatif. Penelitian ini dirancang agar tidak hanya berfokus pada angka kecepatan coding, tetapi juga menangkap pengalaman real developer dalam penggunaan daripada penggunanya. Meskipun riset ini masih dalam tahap usulan, hasil akhir nanti diharapkan dapat membuktikan bahwa penggunaan agentic AI bisa memangkas waktu penyelesaian tugas dan meminimalisasi error secara signifikan. Lebih dari itu, eh, luaran dari riset ini diharapkan bisa menjadi referensi praktis bagi industri perangkat lunak maupun komunitas developer dalam mengadopsi alur kerja vibe coding guna mengurangi kelelahan mental saat mengerjakan sebuah proyek. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.